Kami mau memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan, karena kami rindu Tuhan. Karena Engkau yang kami perlu, Engkau yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Siapa kami Tuhan tanpa Engkau? Sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan memulai hari kami bertemu denganmu terlebih dahulu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk kami boleh menyatakan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami pagi ini. Roh Kudus, Kau yang menjamah melawat setiap kami. Berikan roh penyembahan itu buat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Penuhi ruangan dimanapun kami berada saat ini dengan kuasa-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya ralalalabasakara lalalabasakara batara lalabasekerebe. Ya ralalalabasakara lalalabatara lalabasekerebe sakara. Ya ralabatara lalamara lalamara lalabasakara lalalabasakara lalabas. Ya ralalalabara lalabasakara lalalabasakara lalalabara lalalabasakara basakara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya ralalabasakara basakara lalabasakara lalabasakara. Ya ralalabasakara lalabasakara lalabasakara lalabasakara. Saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya ada sukacita turun atas hidup kami. Ya ralalabasakara lalalabasakara lalalabasakara lalalabasakara. Apapun situasi yang sedang kami hadapi, kami tetap menyembah-Mu saat ini Tuhan. Ya ralalabasakara basakara lalabasakara lalalabasakara basakara. Ya ralalabasakara lalalabasakara basakara lalabasakara. Ya ralalabasakara lalalabasakara lalalabasakara lalalabasakara. Ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu.
kehadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, kami lewati. Ya Yesus Tuhan, hanya perkenanan-Mu Tuhan yang teguhkan hati kami. Engkau yang berbina, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku oh Yesus, tak pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berbina, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ya Bapa, kami lewati setiap musim di hidup kami. Kami hidup Tuhan hanya dalam perkenanan-Mu. Ya Yesus Tuhan, pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Aduh
takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan, ku percaya hanya Yesus penolongku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, Engkau penolong kami. Engkau kekuatan di hidup kami. Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas di hidup kami. Kebaikan demi kebaikan Engkau nyatakan di hidup kami. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Engkau menjawab. Amin Yesus. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Nyatakan Yesus, Engkau mendengar setiap doa, bahkan lebih dari apa yang kami doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, Engkau yang selalu menopang. Syukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu syukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan setiap kami. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau
dan layak
Kami muliakan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku adukan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ya amin. Yesus Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu, yes Tuhan, ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu nebusku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan setiap kami dan sembuhkan. Mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Ya Yesus Tuhan, salib-Mu tebusku, sembuhkan aku. Kami percaya, ku alami, ku percaya.
persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segala hormat kami naikkan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri buat setiap kami. Karena saat ini kami boleh menyembah Tuhan dengan bebas leluasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua yang kami lakukan ya Tuhan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi mulut bibir lidah kami untuk kami memperkatakan deklarasi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Deklarasi tahun 2023 di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan, kami mendapat jaminan mana setiap hari. Kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, Roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokemah, roh hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan, dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yahweh Da'at, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Ruah Yahweh Jireh, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin. Amin, amin. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengawali minggu yang baru Tuhan bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan, biar itu menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Satu anugerah dan favor yang daripada Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kami. Engkau juga yang akan membekali setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga pelita itu terus menyala dalam hidup kami dan menerangi akan seluruh kehidupan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih semuanya, karena kami tahu kekuatan kami tidak seberapa.
Kekuatan kami sangat terbatas. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, biar kebenaran firman-Mu terus menjadi pelita dalam jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan percaya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi minggu yang baru. Ya saudara, puji Tuhan. Kita belajar sama bagaimana kita mengejar damai sejahtera. Sophie waktu itu pernah, kita harus menjadi peacekeeper, ya saudara, pembawa damai. Sekarang Tuhan ingatkan lagi bagaimana kita harus mengejar damai sejahtera. Roma 14 ayat 19. Dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ada dua, ya saudara-saudara, yang mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat ini ya saudara dikatakan mengejar. Kalau mengejar itu ada usaha tentunya, ya saudara-saudara. Ada yang harus kita lakukan. Namanya juga mengejar. Mengejar juga itu artinya dapat hilang, ya saudara. Damai sejahtera itu bisa hilang, bisa pergi, dicuri kuasa si jahat. Oleh sebab itu diingatkan pagi ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Membangun apa ya saudara? Kalau kita lihat di ayat atasnya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Salah satunya kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, bukan secara jasmani ya saudara, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Salah satunya damai sejahtera ya saudara. Karena seringkali damai sejahtera ini gampang hilang. Kesinggung sedikit, marah sedikit, kena omongan orang sedikit, damai sejahtera itu lost, hilang ya saudara-saudara. Firman Tuhan mengingatkan, ayo kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kalau sekarang ini kita sudah mengingat Natal ya saudara-saudara, di mana-mana suasana Natal sudah sangat terasa. Yesaya 9 ayat 6, ayat 5 ya ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Salah satunya ini Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk saudara dan saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi Raja damai itu kita peringati melalui Natal. Yesus lahir di dunia sudah diberikan buat saudara dan saya. Raja damai. Kalau raja artinya dia itu punya otoritas, punya kerajaan, punya pemerintahan. Seperti tadi kerajaan Allah itu Roma 14 ayat yang ke-17 diulang. Yang ke-17-nya, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Raja damai itu sudah lahir buat saudara dan saya. Biar Raja damai itu memerintah dalam hidup saudara dan saya. Raja damai itu tidak hilang. Kerajaannya terus dibangun hari demi hari dalam hidup saudara dan saya. Karena Yohanes juga mengatakan, Yohanes 14 ayat 27 mengingatkan, damai sejahtera ini ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku
kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera, Raja damai itu Yesus Kristus Tuhan, sudah lahir buat saudara dan saya, dan meninggalkan damai sejahtera buat saudara dan saya. Damai sejahtera itu diberikan buat saudara dan saya, tidak diberikan seperti dunia berikan. Oleh sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah kadang-kadang yaitu kadang-kadang kita enggak terima dengan keadaan, kita enggak terima dengan orang-orang yang mungkin mempertajam saudara dan saya. Seperti besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Digesek ya saudara-saudara, digesek, digosok sampai kita lebih cemerlang seperti emas murni. Janganlah gelisah. Seringkali masalah membuat setiap kita ini jadi takut, jadi kehilangan damai sejahtera. Pergumulan saudara dan saya itu membuat seringkali damai itu hilang, terbang, dibawa sama si jahat. Membuat setiap kita ini mempertanyakan, apakah janji Tuhan benar enggak buat saya? Ada Tuhan enggak dalam hidup saya? Bagaimana pergumulan ini, bagaimana sakit ini, bagaimana masalah ini? Membuat saudara dan saya ini seringkali gelisah dan gentar. Takut, khawatir, cemas, macam-macam. Ya saudara, teman-temannya itu banyak. Ya saudara-saudara, diingatkan damai sejahtera ini ku tinggalkan bagi saudara dan saya. Damai sejahtera Tuhan sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada saudara dan saya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jaga ya saudara-saudara, supaya damai sejahtera saudara dan saya itu tidak hilang. Karena dengan mudah sekejap tuh hilang. Kadang-kadang marah, kadang-kadang kesel, kadang-kadang emosi ya saudara. Kadang-kadang enggak terima dengan apa yang terjadi. Diomong sedikit marah, diomong sedikit tersinggung ya saudara. Karena apa? Karena ada kesombongan. Biar kita balik kepada basic yang benar, yaitu firman Tuhan. Mengejar damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Filipi 4 ayat 7 diingatkan juga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal secara manusia. Rasanya nggak mungkin. Tapi kalau kita tetap percaya, kuasa Tuhan ada bersama dengan saya. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup saya. Pasti terjadi, pasti akan tergenapi, pasti akan mengalami perkara-perkara yang sudah Tuhan sediakan lewat kebenaran firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tidak menurut kepikiran manusia, karena manusia itu terbatas ya saudara, tapi Allah jauh lebih mengerti apa yang terbaik buat saudara dan saya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu mari saudara dan saya, hati dan pikiran kita ini dipenuhi dengan kebenaran firman, seperti di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam. Firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Biar firman Tuhan ini menjadi dasar dari setiap saudara dan saya. Jadi bukan kebenaran diri sendiri. Kebenaran ini kadang-kadang saya kok disalah-salahin aja. Benernya kan begini, saya sudah melakukan yang benar.
tapi itu manusia. Ya saudara-saudara, balik lagi sama firman yang menjadi patokan saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan tulis, biar itu yang menjadi acuan, menjadi rambu-rambu buat saudara dan saya, sehingga kita ini tidak berjalan dengan kekuatan kita, tidak berjalan dengan kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran firman. Karena kerajaan Allah itu adalah raja damai yang memerintah. Ya saudara, kerajaan juga punya aturan, punya protokoler. Apa? Yaitu firman Tuhan. Ya saudara, jadi biarlah kita terus dipenuhi dengan kebenaran firman, sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan, menjadi bagian hidup saudara dan saya. Tidak gampang hilang, terbang, dibawa oleh si jahat, tapi biar balik. Ya saudara-saudara, kalau kita sudah hilang damai sejahtera, balik, ampun Tuhan, ampun, dan kita kembali kepada firman Tuhan, sehingga saya percaya damai sejahtera itu kembali menjadi milik saudara dan saya. Kita terus mempertahankan raja damai itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir buat saudara dan saya. Itu ada dalam hidup setiap kita. Biar menjelang kita mau repot, kita mau sibuk, ya saudara-saudara, sebagai tuan rumah nanti di tanggal 13, ingat-ingat, kejar damai sejahtera itu, jangan sampai hilang. Mungkin kita banyak sibuk, banyak kegiatan yang dikerjakan, ini itu, tapi biarlah kita jaga hati kita. Ya Tuhan, jagai, lapisi hati saya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya, tetap kita mengalami, tetap ada dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh bekerja dengan penuh dengan sukacita. Kita bekerja dengan penuh hati yang damai, penuh hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau saya boleh ambil bagian dengan segala kegiatan yang ada nanti tanggal 13, itu satu kehormatan dari Tuhan buat saudara dan saya sebagai tuan rumah nanti di tanggal 13. Ya saudara, ada banyak akan orang-orang datang dari berbagai penjuru, ya saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan di tempat ini. Jangan sampai kita sebagai tuan rumah, kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan raja damai itu, kita kehilangan damai sejahtera itu. Tapi biarlah tetap damai sejahtera itu menjadi bagian saudara dan saya untuk selama-lamanya. Satu cerita di dalam firman Tuhan, ada cerita Yusuf. Ya, kita tahu ceritanya. Yusuf jual, Yusuf di rumah Potifar, Yusuf masuk penjara, Yusuf mengalami banyak hal, ya saudara. Tapi ujungnya ketika dia ketemu dengan saudaranya, apa yang dikatakan ini? Kejadian 45 ayat 3 dan 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ada banyak alasan Yusuf untuk marah dengan saudaranya. Ada banyak alasan Yusuf itu membalas dendam kepada saudaranya. Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir waktu itu. Bisa aja, ayo masukin saudara saya ini yang jahat ke penjara. Bisa, ya saudara-saudara. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, sekalipun banyak alasan untuk dia lakukan hal itu, ya saudara. Tapi Alkitab cerita, ayo deket-deket sama saya. Bukannya diusir, tapi malah suruh mendekat, ya saudara. Suruh mendekat artinya apa? Yusuf sedang membangun damai sejahtera dalam hidupnya. Tidak membenci saudaranya, tidak membuat
membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan dengan kebaikan. Yusuf membuat saudara-saudaranya itu jadi nyaman, nggak takut dan gelisah lagi. Ya saudara, kan dikatakan gemetar kalau tahu itu Yusuf. Karena apa? Karena mereka ingat, oh dulu dijual, dulu kita membuat Yusuf itu jadi susah. Padahal Yusuf itu anak kesayangannya Yakub. Tapi Yusuf memberikan respon yang berbeda kepada saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dibilang ayat yang kelima tadi, balik kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ini ngadem-ngademin, membuat si saudara-saudaranya juga tidak takut, tapi mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Memelihara kehidupan daripada keluarga Yakub yang waktu itu ya saudara ada di Israel dan membawa ke Mesir untuk bisa tinggal di Goshen. Memelihara kehidupan daripada keluarga Yakub, mereka boleh dicukupkan dari segala macam kelaparan pada waktu itu ya saudara. Yusuf menangkap maksud dari Tuhan untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena Yesus menangkap apa yang membawa dia bisa mendatangkan damai sejahtera untuk keluarganya. Ada kerajaan Allah yang dia kejar ya saudara-saudara. Bukan sesaat untuk membalas dendam. Bisa saja hal itu dilakukan. Tetapi Alkitab nulis sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bukan saja secara jasmani mereka dipelihara oleh Yusuf di tanah Goshen ya saudara. Tetapi Yusuf juga membangun apa yang di dalam, bahwa Yusuf ini tetap terus membangun kerajaan Allah di dalam hidupnya, sehingga Yusuf tidak membalas saudara-saudaranya yang selalu yang sudah berbuat yang tidak baik buat dia, tapi dia tetap bisa mengejar damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam hidup Yusuf. Oleh sebab itu kita butuh ya saudara-saudara, saudara dan saya, ayo bangun manusia batiniah kita, diperbaharui dari hari ke hari. Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 16b dikatakan. 2 Korintus 4 ayat 16b bagian akhir. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari dengan firman Tuhan. Ya saudara, manusia itu begitu rapuh. Saudara dan saya itu begitu rapuh. Kesinggung sedikit, marah sedikit. Bisa ya saudara-saudara terjadi hal itu. Saya juga ngalami. Ya saudara, tidak ada yang kebal dengan namanya kemarahan. Itu enggak ada yang kebal. Tapi ingat, balik sama firman Tuhan. Bangun kerajaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Yaitu damai sejahtera. Kita kejar damai sejahtera itu jangan sampai hilang. Kalau hilang, ambil lagi, balik lagi posisi yang benar seperti yang Tuhan mau dengan firman Tuhan. Ya saudara, Daud juga ketika dia ketemu dengan Saul, dia bisa saja waktu itu bunuh Saul, tapi Daud bilang nggak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan karena dia tahu ada rencana Tuhan dalam hidup Daud. Dia tidak berani melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan, karena dia tahu protokoler, aturan-aturan, perintah-perintah daripada kerajaan Allah dia tidak lakukan. Walaupun waktu itu bisa ya saudara, kesempatan itu ada, tapi Daud tidak melakukan. Yuk kita baca aja 1 Samuel 24 ayat 5-7. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam.
Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Tetap manggil Saul itu Tuanku, ya saudara. Tidak meremehkan, tidak memandang bahwa itu musuhnya, tapi dia tetap memberikan penghormatan. Saul itu raja pada waktu itu. Daud cuma potong sedikit punca jubah Saul untuk membuktikan, ini loh, saya punya kesempatan untuk bunuh, tapi saya tidak lakukan karena dia tahu orang yang diurapi Tuhan, dia tidak mau menjamahnya, ya saudara. Itu adalah rambu-rambu daripada peraturan kerajaan yang Daud taati. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Yuk sama-sama kita kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, supaya kerajaan Tuhan itu dibangun. Saling membangun, Alkitab bilang begitu di dalam Roma 14 tadi. Ayo balik lagi, Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi artinya ada dua pihak kalau saling tuh, ada orang lain dan saya, ya saudara. Membuat orang juga dibangun kerohaniannya. Lewat apa? Lewat hidup saudara dan saya. Karena kita tidak mau kehilangan Raja Damai itu dalam hidup kita. Kita bangun orang-orang yang mungkin belum pas dengan hati kita, ya saudara-saudara. Kita bangun dengan apa? Ya sudahlah, maafin aja, ampuni. Supaya apa? Supaya kita juga beres. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, itu ya Yohanes tadi bilang, supaya kita juga beres. Iya Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni saya, ampuni juga orang yang mungkin membuat kita tersinggung, membuat kita marah, membuat kita kepahitan, membuat saudara dan saya ini bisa menangis. Ya saudara-saudara, biar itu kita pakai. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Mengejar damai sejahtera dan untuk saling membangun. Membangun teman pelayanan kita, membangun keluarga kita, membangun orang-orang yang kita temui, ya saudara-saudara. Saya bersyukur lewat semua pengalaman ini, ya saudara-saudara. Saya itu ya digosok. Supaya apa? Supaya terus mencerminkan bahwa ada Yesus Raja Damai dalam hidup saudara dan saya. Bersyukur saudara. Kalau nggak digosok kita tuh nggak ngerti mana yang benar mana yang enggak. Manusia itu biasanya benar sendiri. Nih saya sudah benar, saya ini benar sendiri. Karena apa? Berdiri dengan pengertian kebenaran diri sendiri. Tapi biarlah balik kepada kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan saudara dan saya, supaya kita membangun kerajaan Allah itu, ya saudara-saudara, yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dan Raja Damai itu yang memerintah untuk apa? Memerintah supaya damai sejahtera itu tidak hilang buat saudara dan saya. Matius 5 ayat 9 bagus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya, biarlah karena saudara dan saya ini mengejar apa yang menjadi damai sejahtera, mengejar apa yang membangun, sehingga Alkitab yang menjanjikan berbahagialah. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Menangkap kita ini harus jadi orang yang membawa damai. Karena mereka, saudara dan saya, akan disebut anak-anak Allah. Amin, amin. Biar kebenaran firman ini membangun. Yuk sama-sama kita kerjakan
bagaimana saudara dan saya ini adalah anak-anak yang membawa damai, anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Karena kita tahu ada kerajaan Tuhan yang harus dibangun lewat hidup saudara dan saya. Ada raja damai yang memerintah dalam hidup saudara dan saya. Biar raja itu yang berotoritas, yang memerintah dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita sudah keluar dari apa yang Tuhan, tapi biarlah Alkitab mengingatkan, yuk kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang membangun dalam hidup saudara dan saya. Biar itu terjadi, kita sama-sama melakukannya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yuk kita mengejar damai sejahtera. Sebenarnya damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan, bahkan damai sejahteraku sendiri aku tinggalkan kepadamu. Betul kan? Saat Tuhan Yesus itu mau disalib, Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi kalau diberikan sudah ada dalam diri kita belum? Ya. Jadi kita tahu damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita. Ya. Harus dipertahankan. Ya. Bagaimana caranya kita mempertahankan damai sejahtera? Tadi sudah diterangkan panjang lebar. Contohnya ada siapa itu namanya Yusuf dan sebagainya. Nah, satu hal tak tambahin sedikit, yaitu begini. Bagaimana damai sejahtera itu yang sudah ada dalam diri kita itu tidak berkurang. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah selalu berpikir positif. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita dengan cara apapun, begitu kita memandang cara berpikirnya kita sudah jelek, pasti langsung damai sejahtera itu hilang, berkurang. Ya. Tapi kalau kita berpikir positif, maka itu damai sejahtera tidak akan hilang. Ya. Suami istri juga kalau misalnya dimarahin sama istri suaminya rada keras, istrinya rada cuek dan sebagainya. Berpikirlah positif dalam segala sesuatu. Ya. Bergaul sesama kita, berpikirlah positif. Coba kita ini kan mau Natal ya. Maria itu selalu berpikir positif. Sekalipun dia belum menikah, ya, masih bertunangan, tiba-tiba mendapatkan suatu pesan Tuhan bahwa dia akan hamil. Itu sesuatu hal yang tidak gampang. Untuk bisa nerima tuh nggak gampang, ya. Tapi dia mau nerima dan tidak membuat damai sejahteranya hilang, karena dia tahu Raja damai akan masuk di dalam perutku, ya. Itu damai akan menguasai saya dan aku tidak mau kehilangan Raja damai yang sudah lahir dan sudah ada janinnya dalam perutku. Nah, demikian juga dalam hidup saudara. Percayalah bahwa Raja damai sudah lahir. Dan dikatakan Yesus Kristus Raja damai itu sudah lahir dalam dunia dan sudah ditinggalkan buat kita. Jadi jangan sampai perkara apapun membuat damai sejahteramu menjadi berkurang. Bukan hilang. Bukan hilang. Damai sejahtera itu sudah diberikan buat kita, tidak hilang. Kecuali kita mau lepaskan. Hanya berkurang. Biarlah damai sejahtera itu selalu penuh dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini. Survive dalam mengakhiri
tahun ini. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan buat kami hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu selama 1 jam. Kami boleh mendengar bahwa sekali lagi Engkau ingatkan kami Tuhan, damai sejahtera-Mu sudah Kau tinggalkan buat kami, bahkan memenuhi hidup kami. Dan bulan ini adalah bulan damai sejahtera. Biarlah jangan sampai damai sejahtera yang Kau berikan buat kami menjadi berkurang. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa buat tanggal 13 Tuhan. Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami. Karena Engkau akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Selain perlengkapan untuk menghadapi tahun depan, kami akan banyak mendengar apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami menyediakan wadah kami yang besar untuk bisa menerima secara utuh dan penuh dengan apa yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang bisa mengatur cuaca di keadaan di Indonesia ini. Engkau tahu banyak kami mendengar lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah ini mulai bergeser, yang mengakibatkan tiba-tiba terjadi gempa, terjadi sesuatu. Dan kami sering mendengar bahwa banyak sekali ikan-ikan yang ada di laut bisa keluar semua, menandakan ada suatu ketidakbetahan yang ada di dalam. Tanda-tanda yang seperti ini sangat menakutkan Tuhan, akan terjadi tsunami dan sebagainya. Tuhan, kami hanya minta anugerah-Mu turun. Biarlah kami boleh mengatakan di hadapan-Mu, biarlah Engkau turun tangan dalam hal ini Tuhan. Engkau yang akan membuat segala sesuatu dibuat secara minimal, sehingga apapun yang bakal terjadi tidak akan banyak sekali korban-korban yang terkena. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kesabaran, serta kekuatan kesehatan untuk dapat menyelesaikan semua dan semuanya. Kami berdoa untuk buat penggantinya Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengatur di dalam segala perkara. Yang terbaik itulah yang Engkau berikan buat kami. Kami percaya akan hal ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keamanan buat bangsa dan negara kami menjelang Natal ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan damai sejahtera-Mu turun atas kami. Damai sejahtera-Mu turun atas dunia ini, karena Raja Damai sudah lahir. Raja Damai akan diperingati di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, biarlah di dunia ini ada damai sejahtera, karena Raja Damai sudah datang. Tolong Tuhan, biarlah keamanan yang terjadi, damai yang terjadi selama bulan Desember ini dapat dirasakan oleh seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya Engkaulah pemilik damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera meliputi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami.
Ya Tuhan, semua yang tidak baik dalam hidup kami biarlah dipatahkan. Ini tangan kami olesi minyak. Kaki kami olesi minyak Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini dan apa yang kami kerjakan hari ini ada dalam kontrol yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.